Sebelum kisah ini dimulai, izinkan aku bertanya pada kalian, para penonton yang sedang hadir di sini. Kalian menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Biar aku tahu dari sudut mana di dunia ini, hati-hati sedang ikut bergetar menyaksikan perjalanan seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya. Karena cerita ini bukan sekedar kisah tentang seorang lelaki renta yang terbuang, bukan hanya tentang rumah yang hilang, bukan hanya tentang keluarga yang lupa siapa yang dulu rela menua demi mereka. Ini adalah kisah tentang seorang ayah yang pernah berdiri gagah, yang pernah menjadi tulang punggung, namun pada akhirnya justru dipatahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Dan lewat cerita ini, aku ingin kalian duduk sebentar, menahan napas, mendengar lirih suara seorang ayah yang mencoba bertahan di tengah badai. Selamat datang di Suara Kehidupan yang akan mengaduk hati kalian. Sebelum kita buka lembar pertamanya, jawab dulu di komentar, "Aku menonton dari kota." Siapa tahu, kisah ini juga menyentuh hatimu, seperti senja yang jatuh pelan namun meninggalkan warna panjang di langit. Rumah ini dulu penuh suara tawa. Dulu, sebelum semuanya perlahan menjadi sunyi. Setiap kali aku membuka mata di pagi hari, aku masih mendengar bayangan suara istriku memanggil. "Surya, sarapan sudah siap?" Suara itu sudah lama pergi, tapi gema kenangannya masih menetap di setiap sudut dinding, seperti enggan meninggalkan aku sendirian. Aku duduk di teras seperti biasanya, menatap halaman kecil yang dulu ramai oleh langkah kecil Dika ketika masih 6 tahun, berlari dengan celana belepotan tanah, memeluk kakiku dengan tawa lepas, meminta digendong. Sekarang halaman itu terasa begitu luas, atau mungkin hanya terasa sepi. Angin pagi menyentuh kulitku dengan lembut, membawa aroma tanah yang lembab. Ada rasa hampa yang sulit kujelaskan, rasa yang datang bukan karena umur, tapi karena hilangnya posisi seorang ayah di rumahnya sendiri. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah aku masih dianggap bagian dari tempat ini? Dika lewat di depanku tanpa banyak bicara. Menantuku, Rani, hanya mengangguk kecil tanpa senyum. Mereka tidak jahat, setidaknya itulah yang berusaha kuucapkan pada diriku sendiri. Mungkin hanya sibuk, mungkin hanya lelah. Tapi sebuah rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti tempat persinggahan, bukan kembali pulang. Aku menarik nafas panjang. "Surya, jangan mengeluh," kataku dalam hati. Seorang ayah tidak boleh mudah roboh. Tugas seorang ayah adalah tetap menjadi penopang meski tiangnya sudah mulai retak. Aku ingin percaya bahwa aku masih dibutuhkan, meskipun dunia di sekelilingku perlahan berubah. Ketika matahari naik sedikit, aku bangkit dan menyapu halaman. Meski tidak diminta, ini sudah terbiasa kulakukan sejak dulu. Mungkin ini satu-satunya cara agar aku merasa masih punya peran. Tapi kenyataan yang pahit sering menelusup di sela-sela sapu yang kuayunkan. Apakah aku membantu atau justru membuat mereka tidak nyaman? Aku masuk ke rumah perlahan, agar tidak mengganggu. Ruang tamu tampak rapi, tapi dingin. Tidak ada aroma masakan rumah, tidak ada percakapan kecil, hanya suara ketikan ponsel dan langkah tanpa makna. Sungguh aneh, betapa rumah bisa tetap utuh bentuknya, tetapi kehilangan jiwanya. Aku duduk di kursi tua, kursi yang pernah kami beli saat Dika masih sekolah dasar. Disinilah aku sering menunggu ia pulang dengan seragam kusut dan wajah cerah. Rasanya baru kemarin, tapi waktu ternyata berjalan lebih cepat daripada pemahaman manusia. Aku memejamkan mata, mencoba menghangatkan diri dengan kenangan. Namun semakin aku mengingat masa lalu, semakin aku merasa asing di masa sekarang. Hampa itu datang lagi, diam, perlahan, tapi menyakitkan. Aku membuka mata, menatap ruang tamu yang sunyi, dan membatin lirih. Mengapa rumah ini terasa bukan milikku lagi? Dan perasaan itulah yang terus mengikutiku ketika aku mendengar suara langkah Dika dari arah dapur. Langkah Dika terdengar pelan dari arah dapur, seakan ia ragu untuk melewati tempatku duduk. Aku masih menatap meja tua di depanku, membiarkan suara langkah itu mengisi ruang yang sejak tadi begitu sunyi.
Suara sandal yang diseret pelan itu menjadi pengingat bahwa di rumah ini aku bukan lagi pusat perhatian. Aku hanya bagian kecil yang mungkin sudah tidak terlalu penting. "Ayah sudah sarapan?" Suara Dika akhirnya keluar, singkat dan tanpa intonasi. Aku tersenyum pelan, meski ia tidak sedang menatapku. "Belum nak, ayah nanti saja." Dika hanya mengangguk kecil lalu berlalu. Tak ada percakapan lanjutan, tak ada sapaan hangat yang dulu biasa ia lontarkan setiap pagi. Mungkin ia terburu-buru, mungkin pikirannya penuh beban. Aku mencoba memahami. Seorang ayah selalu berusaha mencari alasan baik untuk anaknya, meski kenyataannya tidak sebaik itu. Aku bangkit perlahan, tubuhku yang menua terasa semakin berat, seolah kesunyian pun punya bobot. Ku ambil sapu, membersihkan lantai ruang tamu, meski sebenarnya sudah bersih. Lantai itu mengilap, tapi hatiku terasa kosong. Entah sejak kapan aku terbiasa menutupi kesepian dengan kesibukan kecil seperti ini. Rani keluar dari kamar, masih memegang ponsel. Ia melihatku, lalu berkata datar, "Pak, kalau nyapu jangan pagi-pagi, debunya terbang ke arah dapur." Aku langsung berhenti, meski sapu belum separuh jalan. "Maaf nak, ayah, nggak tahu." Rani tidak menjawab, ia hanya melewati aku begitu saja. Aku menunduk, menahan rasa perih yang tidak terlihat. Kadang aku lupa bahwa usiaku sudah sedemikian jauh. Aku tidak setangkas dulu, tidak sesigap dulu. Kadang aku salah waktu, salah tempat, salah langkah. Namun seberapapun aku mencoba berhati-hati, selalu ada saja yang dianggap kurang. Aku menuju dapur untuk membuat teh hangat. Dika dan Rani duduk sambil melihat tablet. Mereka berbicara tentang rencana renovasi rumah warisan. Rumah ini, rumah tempat istriku menghempuskan nafas terakhir. Rumah tempat kenangan bertahun-tahun menetap. "Ayah, jangan masuk dulu ya, lantai sini baru dipel," kata Rani tanpa menoleh. "Oh, iya," jawabku. Langkahku berhenti di ambang pintu dapur. Aku kembali ke ruang tamu dengan tangan kosong. Aku duduk di kursi tua itu lagi. Rasanya aku hanya bolak-balik antara teras, ruang tamu, dan kamar kecilku di belakang. Seolah hidupku kini tidak lebih dari jejak kaki yang tidak boleh melebihi batas tertentu. Dalam hati, aku mencoba berbisik pada diriku sendiri. "Tidak apa-apa Surya, kau hanya harus mengalah sedikit lagi." Namun yang aku takutkan bukan soal mengalah. Yang aku takutkan adalah ketika lama-lama aku terbiasa untuk tidak dianggap. Dari sudut mata, aku melihat Dika menatapku sebentar. Ada letupan kecil harapan dalam diriku. Berharap ia akan bertanya, "Ayah sudah makan?" atau "Ayah capek?" atau apapun. Namun ia hanya berkata pelan, hampir seperti gumaman, "Ya, kalau mau apa-apa bilang Rani ya, jangan melakukan sendiri." Kalimat itu seharusnya terdengar perhatian, tapi entah kenapa rasanya seperti jarak yang makin melebar. Aku mengangguk, "Iya nak," padahal aku ingin berkata, "Ayah tidak mau menyusahkan siapapun. Ayah hanya ingin merasa berguna sedikit saja." Aku menatap jendela yang terbuka kecil. Di baliknya, cahaya matahari masuk samar, tidak cukup hangat, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa pagi masih berjalan. Meski begitu, aku merasa hari ini terlalu panjang untuk hati yang sedang rapuh. Helaan napasku pecah pelan. Aku mencoba tersenyum agar suasana tidak semakin tegang. Tapi senyum itu terasa seperti topeng. Semakin aku berusaha mempertahankan kebaikan, semakin aku bertanya, apakah aku masih dibutuhkan di sini? Pemikiran itu menempel di kepalaku ketika tiba-tiba suara Rani terdengar lagi dari dapur. Suara Rani dari dapur memanggil namaku, tapi nadanya bukan panggilan yang membuat hati tenang. Ada nada mendesak di sana, seolah kehadiranku kembali menimbulkan masalah kecil yang tak pernah ku mengerti. Aku bangkit pelan dari kursi tua itu, menyusuri ruang tamu yang terasa semakin luas setiap kali aku berjalan melewatinya. "Iya nak, ada apa?" tanyaku sambil mendekat. Rani berdiri di depan meja dapur, lengannya terlipat, alisnya sedikit bertaut seperti menahan ketidaksabaran. Di sampingnya, ada tumpukan piring dan gelas yang belum dicuci sejak kemarin malam. Ia menunjuk ke arah rak bumbu di sudut dapur.
Pak, itu garam entah siapa yang mindahin, susah dicari. Tolong kalau mau pindahin barang, bilang dulu. Aku menatap rak itu lama. Rasanya aku tidak pernah menyentuhnya hari ini. Atau mungkin kemarin? Ingatanku memang kadang kabur, tapi aku yakin bukan aku yang memindahkannya. Namun bibirku memilih jalan yang lebih tenang daripada kebenaran. Maaf nak, mungkin ayah nggak sadar. Rani menghela napas, namun tidak mengatakan apapun. Senyuman pelan yang dulu pernah ia berikan padaku, entah kemana hilangnya. Aku mundur beberapa langkah, tak ingin menambah kekesalan di wajahnya. Ketika aku kembali ke ruang tamu, suara dari dapur terdengar pelan, cukup keras untuk hati tua sepertiku. "Yah, ayahmu itu sering bikin repot," ujar Rani. "Aku tahu, sabar aja," jawab Dika. Nadanya tidak marah, tapi bukan juga membela. Kata-kata itu masuk perlahan, seperti angin dingin yang merayap melalui celah pintu. Tidak menusuk, tapi menyisakan rasa perih yang tidak bisa kujelaskan. Mungkin benar, aku terlalu banyak membuat kesalahan tanpa kusadari. Mungkin benar, aku bukan lagi ayah yang kuat dan gagah seperti dulu. Aku duduk lagi di kursi tua itu. Kursi yang menjadi saksi bagaimana hari-hariku kini hanya dipenuhi diam yang panjang. Aku menatap kedua tanganku. Tangan yang dulu kuat mengangkat gendongan bayi, tangan yang dulu sibuk membangun rumah ini sedikit demi sedikit. Sekarang, tangan itu gemetar halus, mempertanyakan arti keberadaannya. Perasaan ini sulit diberi nama. Bukan marah, bukan kecewa sepenuhnya. Lebih seperti rasa yang menggantung, menekan dadaku tanpa suara. Seolah aku hidup di dalam rumah yang sama, tetapi berada di ruangan yang berbeda dari semua orang. Aku mencoba menghibur diri. "Surya, kau hanya perlu bersabar sedikit lagi. Mereka muda, mereka banyak pikiran." Aku mengulang kalimat itu berkali-kali, seperti mantra yang menahan hatiku tetap utuh. Namun semakin aku mencoba mengerti, semakin terasa bahwa tempatku di rumah ini semakin mengecil. Aku seperti tamu yang tidak diundang, tapi tetap berusaha ramah agar tidak mengganggu pemilik rumah. Sore itu, aku berjalan ke kamar belakang. Kamar kecil yang sebenarnya bukan kamar, lebih mirip ruang penyimpanan. Hanya ada kasur tipis dan jendela kecil yang bahkan tidak bisa dibuka penuh. Ketika aku duduk, bed itu berderit perlahan, sepertinya ia memahami lelahku. Aku melihat foto istriku yang kutaruh di meja kayu kecil. Wajahnya tersenyum lembut seperti biasa. "Ningsih, seandainya kamu masih ada, apa yang harus kulakukan?" bisikku. Tidak ada jawaban, tentu saja. Tapi menatap wajahnya membuatku sedikit lebih kuat. Gelap mulai turun ketika suara langkah mendekat ke pintu kamarku. Aku mengangkat kepala, berharap itu panggilan yang hangat, yang menanyakan kabar atau kesehatan. Namun suara itu datang dengan nada yang kembali membuat hatiku merapat pada dinding, takut menyentuh apapun yang bisa salah. Suara pintu diketuk ringan, lalu Dika berkata dari luar kamar. Dika mengetuk pintu kamarku dengan ragu, seolah ada kabar yang tidak mudah untuk diucapkan. Suara ketukan itu terdengar pelan, seperti seseorang yang takut menimbulkan keributan, atau mungkin takut pada respons yang akan ia dapatkan. Aku bangkit perlahan, merapikan baju yang sejak tadi kusam oleh keringat dan debu kecil dari kamar sempit ini. "Iya nak, masuk saja," ucapku lembut. Pintu terbuka sedikit, dan wajah putraku muncul di sela cahaya redup. Matanya tidak menatapku langsung, ia justru mengamati lantai, kemudian dinding, seolah menghindar dari sesuatu. Mungkin dari perasaan bersalah yang belum ia mengerti. "Ayah sibuk?" tanyanya, meski jelas ia tahu jawabannya. Aku tersenyum tipis. "Ayah tidak pernah sibuk nak, ada apa?" Ia menarik napas, lalu duduk di ujung kasur tipis yang langsung berderit. Kamar ini kecil, sehingga jarak kami hanya 1 lengan. Namun entah kenapa, jarak batin kami terasa jauh, seperti ada ruang kosong yang tak terisi sejak beberapa tahun terakhir. "Ayah," katanya pelan, "minggu depan ada orang dari notaris yang mau datang, soal tanah warisan itu." Aku mengangguk pelan. Aku sudah menduga hal ini akan dibahas suatu saat. Tanah yang dulu kubeli bersama almarhumah istriku,
Tanah yang kami bangun sedikit demi sedikit. Tanah di mana rumah ini berdiri. Notaris bilang semua dokumen sudah beres, lanjutnya. Rumah ini akan atas nama aku sepenuhnya. Aku menarik napas pelan agar tidak terdengar goyah. Kalau itu memang yang terbaik untukmu, ayah tidak apa-apa, jawabku. Mencoba terdengar setegar mungkin. Padahal, di dalam dada, ada sesuatu yang bergerak pelan. Rasa hampa yang tidak bisa kutentukan dari mana datangnya. Ketika seorang ayah memberi sesuatu kepada anaknya, biasanya ada kebahagiaan di sana. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya seperti melepaskan bagian terakhir dari diriku. Dika mengusap tengkuknya, tampak gelisah. Rani bilang, kita harus cepat prosesnya, biar nggak ribet. Aku tidak ingin menilai menantuku buruk. Tidak, aku masih ingin menganggap mereka hanya ingin merapikan urusan keluarga. Tapi nada Dika, gelisahnya, cara ia menghindari mataku, semua itu seperti potongan kecil dari teka-teki besar yang mulai menyusun sebuah kenyataan pahit. Aku menyandarkan punggung pada dinding dingin. Yang penting kalian bahagia, nak. Ayah sudah tua, tidak banyak yang ayah butuhkan. Dika mengangguk, tapi tak juga menatapku. Ada jeda yang terlalu panjang, sunyi yang terlalu berat. Lalu ia berkata, "Yah, nanti setelah proses ini selesai, kamar ayah mungkin harus dipindah ke ruang belakang. Soalnya Rani mau pakai kamar ini buat gudang sementara." Aku terpaku. Ruang belakang, ruang yang bahkan tidak punya jendela. Tempat menyimpan kaleng cat dan barang rusak, tempat yang bahkan tidak cukup untuk berdiri tegak. Namun aku hanya menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa." Karena ayah selalu berusaha memudahkan, bahkan ketika hatinya sendiri terasa sesak. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, "Ini hanya permulaan, Surya. Kau harus lebih kuat dari ini." Dika bangkit. "Makasih ya. Ayah baik banget." Kata-kata itu seharusnya hangat, tapi entah kenapa, terasa seperti selimut tipis di malam yang terlalu dingin. Saat ia menutup pintu, kamar kembali gelap. Sunyi merayap dari sudut-sudut, menelan suara napasku sendiri. Aku duduk lama, memandang foto istriku. "Ningsih, tanah yang dulu kita bangun dengan mimpi, kini bukan milikku lagi," bisikku. "Semoga keputusan ini tidak membuat hati anak kita semakin jauh." Meski aku berusaha tegar, ada perasaan aneh yang terus menekan dadaku. Perasaan bahwa sesuatu telah berubah hari ini, dan perubahan itu belum selesai. Sambil menatap langit-langit kamar yang gelap, aku merasakan firasat itu semakin jelas, bahwa apa yang terjadi barusan hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus kuterima dengan ikhlas. Dan firasat itu semakin menguat saat ku dengar suara langkah Rani mendekat ke arah kamarku. Dan saat itulah aku menyadari, mungkin aku sudah benar-benar menjadi tamu di rumahku sendiri. Aku menunduk, menggenggam jemariku yang mulai bergetar. Di usia yang kian renta, aku tak lagi mampu memaksakan diri untuk mengerti semua perubahan yang terjadi begitu cepat. Dulu, rumah ini penuh suara tawa anakku, penuh langkah kecilnya yang berlari mencari pangkuanku. Namun kini, aku merasa seperti bayangan yang tak dianggap keberadaannya. Pagi itu, aku membuka pintu kamar perlahan. Udara dingin dari celah dinding yang retak menyergap kulitku. Aku berjalan menuju ruang tengah, berharap bisa melihat wajah anakku meski hanya sebentar. Namun, mereka sudah duduk di meja makan. Lauk hangat tersaji hanya untuk mereka berdua. "Pak, nanti makan belakang saja ya," ucap menantuku dengan suara datar, tanpa menoleh sedikit pun. Atu hanya tersenyum kecil. Senyum, satu-satunya pakaian yang masih pantas kupakai. "Baik nak," jawabku pelan. Aku duduk di sudut ruangan menunggu mereka selesai. Dari tempatku, aku melihat anakku, lelaki yang dulu melekat di dadaku seperti bayangan, kini menatap piringnya sendiri tanpa sekalipun melihat ke arahku. Ada garis lelah di wajahnya, atau mungkin itu hanyalah sisa-sisa jarak yang ia bangun setiap hari. Saat mereka bangkit dari kursi, menantuku membawa piring-piring kotor ke dapur. Aku mendekati meja.
berharap masih ada sedikit lauk. Tapi yang tersisa hanyalah nasi yang sudah mengeras, dingin, dan menempel di dasar piring. Aku mengambilnya tanpa suara. Mungkin begini rasanya menjadi tua. Lebih sering memilih diam dibanding memohon. Lebih sering menahan dibanding meminta. Sambil menikmati nasi yang patah-patah di mulutku, aku melihat anakku bersiap menuju luar. "Yah, nanti sore saya pulang agak malam, ada urusan," katanya singkat. Aku menatapnya lama. "Jaga diri, nak," jawabku. Suaraku hampir tak terdengar. Ia mengangguk kecil lalu berlalu, tanpa sempat menatap wajahku. Ketika pintu tertutup, aku duduk sendirian di meja makan. Ada rasa getir yang berputar di dada. Namun entah kenapa, aku masih ingin percaya bahwa semua ini hanya fase. Bahwa anakku sedang lelah, sedang bingung, sedang terhimpit sesuatu yang tak ingin dia ceritakan. Sore hari, saat langit berwarna kelabu, aku duduk di teras. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Aku melihat kursi kosong di sebelahku. Kursi yang dulu dipakai anakku saat ia kecil, ketika ia sering menyandarkan kepalanya di bahuku sambil bercerita tentang mimpinya. Sekarang kursi itu hanya benda tua yang tak digunakan lagi, sama sepertiku. Tetapi aku tetap menunggu. Menunggu seseorang yang mungkin sudah tidak lagi menunggu kepulanganku. Karena bagaimanapun, meski aku terpinggirkan, meski aku hanya bayangan di hidupnya, aku tetap ayahnya. Dan seorang ayah, meski patah, tetap berusaha berdiri di depan pintu, berharap anaknya pulang membawa hati yang dulu pernah penuh kasih. Dan di antara angin senja yang menyentuh pipiku pelan, aku berbisik pada diriku sendiri, "Tuhan, kuatkan aku, agar aku tetap menjadi ayah yang baik, meski rumah ini tak lagi menghendaki kehadiranku. Tuhan, kuatkan aku, agar aku tetap menjadi ayah yang baik, meski rumah ini tak lagi menghendaki kehadiranku." Kalimat itu masih bergema di dalam dadaku ketika malam tiba, membawa sunyi yang terasa lebih dingin daripada angin yang menembus dinding kayu kamarku. Aku memandangi langit-langit yang kusam, bertanya pada diriku sendiri, apakah menjadi ayah berarti harus selalu kuat, meski terus terluka? Aku menarik napas panjang, lalu bangkit pelan. Kamar kecil yang ditempati barang-barang bekas itu seolah semakin menyempit setiap harinya. Ada kardus, kipas rusak, dan lemari tua yang membuat ruang gerakku terbatas. Padahal dulu, kamar utamalah tempatku dan istriku tertawa hingga larut malam, berbagi cerita sebelum akhirnya dunia memisahkan kami. Kini, ruang itu telah ditempati anakku dan istrinya. Aku keluar kamar perlahan, berharap tidak menimbulkan suara. Lampu ruang tengah sudah dipadamkan. Hanya ada cahaya remang dari dapur, tempat aku biasanya mencari minum sebelum tidur. Saat melangkah ke sana, aku mendengar bisik-bisik dari kamar anakku. "Ayahmu itu makin merepotkan," suara menantuku terdengar pelan tapi tajam. "Bukan maksudku membebani," jawab anakku. Suaranya datar, tidak membela, tidak juga menyalahkan, hanya hampa. "Aku capek, Mas. Dapur makin boros, listrik naik, belum lagi kalau dia sakit-sakitan. Kita juga butuh ruang. Rumah ini bukan besar-besar amat," lanjut menantuku. Aku berhenti di tengah langkah. Jantungku terasa diremas. Ternyata, aku bukan hanya tamu, aku beban. Aku menunduk, menelan getir yang rasanya lebih pahit daripada obat-obatan murahan yang kusimpan di rak. Aku kembali ke kamar tanpa mengambil air minum, tak ingin menambah alasan untuk disebut merepotkan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi kasur tipis, memandang jendela kecil yang kacanya sudah buram. Bulan tampak samar, seperti setengah bersembunyi dari dunia, mirip denganku. Saat subuh menyentuh bumi, tubuhku terasa lelah, tapi aku tetap bangun lebih cepat dari siapapun. Aku membersihkan halaman, menyapu daun-daun yang jatuh, merapikan pot bunga yang mulai miring, melakukan apapun agar keberadaanku terasa tidak sepenuhnya mengganggu. Ketika anakku keluar rumah hendak bekerja, ia hanya berkata singkat, "Yah, jaga rumah." Tak ada senyum, tak ada tepukan di bahu. Namun aku menangkap sekilas sesuatu di matanya.
Entah itu kelelahan, atau kebingungan, atau mungkin rasa bersalah yang berusaha ia sembunyikan. Setelah ia pergi, menantuku keluar sambil membawa cucian. Ia menatapku sebentar. "Pak, nanti jangan banyak-banyak pakai air ya, sumur makin dangkal," katanya tanpa ekspresi. Aku mengangguk. "Iya nak." Ucapanku lembut, tapi dadahku serasa pecah perlahan. Aku ingin mengatakan bahwa aku tahu batasan, bahwa aku berusaha tidak merepotkan siapapun, bahwa aku hanya ingin sedikit ruang untuk merasa menjadi manusia. Namun kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Siang itu, aku duduk di teras menatap angin yang menggerakkan pepohonan. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan rumah yang kubangun dengan cinta berubah menjadi tempat yang membuatku mengecilkan diri sendiri? Sejak kapan jarak antara aku dan anakku tumbuh begitu jauh? Namun aku tetap bertahan, karena seorang ayah akan tetap mencintai meski tak lagi dicintai. Sambil menatap jalanan sunyi di depan rumah, aku berbisik pelan. Jika kesabaranku harus diperas sampai tetes terakhir, aku pasrah Tuhan, asal anakku tahu aku tetap di sini, mendoakannya meski dari bayangan. Namun entah mengapa, semakin aku bertahan di dalam rumah ini, semakin aku merasa seperti bayangan yang tak diharapkan. Bayangan yang hanya melintas, tanpa suara, tanpa wajah, tanpa arti. Pagi itu, aku melihat matahari perlahan naik di ufuk timun. Cahaya keemasannya menyentuh lantai teras, membuat debu-debu kecil terlihat menari. Aku menyapu halaman seperti biasa, sebuah rutinitas yang menjadi pelarian dari sesak yang tak kuakui. Pagi itu, aku melihat matahari perlahan naik di ufuk timur. Cahaya keemasannya menyentuh lantai teras, membuat debu-debu kecil terlihat menari. Aku menyapu halaman seperti biasa, sebuah rutinitas yang menjadi pelarian dari sesak yang tak kuakui. Setiap tarikan napas terasa berat, tapi aku tetap melanjutkan, berharap kesibukan sederhana ini bisa memberi sedikit ketenangan. Saat aku sedang menggantungkan sapu di dinding, menantuku keluar rumah. Ia membawa tumpukan pakaian sambil menghela napas panjang. "Pak, tolong jangan jemur pakaian sembarangan ya. Kemarin jadi lama kering karena kena teduhan," katanya tanpa menatapku. Aku mengangguk pelan. "Maaf nak, lain kali ayah perhatikan." Ia hanya menggumam kecil lalu berlalu. Setelah itu, sunyi kembali mengisi halaman, kecuali suara burung kecil yang bertenggar di pagar. Di dalam hati aku berkata, beginikah rasanya hidup bersama seseorang, tapi juga sendirian pada waktu yang sama. Siang harinya anakku pulang lebih awal. Wajahnya terlihat letih, tapi bukan lelah yang mengenaliku seperti dulu, lelah yang bisa kutawarkan bahu untuknya. Kini, lelahnya adalah lelah yang menjauhkan kami. "Yah, nanti kita ada tamu," katanya sambil membuka sepatu. "Tamu?" tanyaku pelan. "Iya, teman kerja, jangan banyak keluar kamar dulu ya." Aku terdiam sejenak, mencoba memastikan aku tidak salah mendengar. "Anak, ayah boleh duduk di teras saja, tidak mengganggu." "Teras depan, jangan ya. Nanti dikira rumah ini penuh orang." "Ya sudahlah, yah di kamar dulu saja." Suaranya tak meninggi, tapi ketusnya menusuk lebih dalam daripada teriakan manapun. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan kembali ke kamar kecilku. Setiap langkah terasa seperti menuruni tangga yang panjang, menuju tempat di mana aku menyembunyikan diri sendiri. Ketika tamu mereka datang, aku hanya mendengar suara tawa yang pecah dari ruang tengah. Tawa yang cerah, tawa yang hangat, tawa yang dulu milikku dan anakku. Aku duduk di kasur, merapatkan tangan sambil menatap dinding kosong. Kadang aku bertanya-tanya, apakah dinding itu juga lelah menjadi saksi air mataku yang kutahan setiap malam. Tapi, di sela rasa sesak itu, ada sedikit suara lirih dalam hatiku yang memohon agar aku tidak membenci anakku. Ia hanya tersesat, pikirku. Mungkin dunia terlalu keras padanya, sampai ia lupa cara memeluk ayahnya sendiri. Malam itu, tamu mereka pulang. Rumah kembali sunyi, seperti biasa. Aku keluar kamar pelan-pelan, hanya untuk menghirup udara malam agar tidak terasa sesak.
Saat aku duduk di teras samping, aku mendengar suara anakku berbicara di dalam rumah. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk menembus dinding tipis. Malam itu, tamu mereka pulang. Rumah kembali sunyi, seperti biasa. Aku keluar kamar pelan-pelan, hanya untuk menghirup udara malam agar tidak terasa sesak. Saat aku duduk di teras samping, aku mendengar suara anakku berbicara di dalam rumah. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk menembus dinding tipis. "Kenapa sih ayah masih di sini? Aku bingung mau gimana," katanya. "Mungkin harus dipikirkan lagi, Mas," jawab menantuku. "Kita juga butuh ruang, bukannya mau jahat, tapi ayahmu sudah tua. Mau sampai kapan?" Kata-kata itu seperti angin malam yang menggigit kulit. Dingin, dalam, menyelinap hingga tulang. Aku menutup mata. Bukan karena marah, tapi karena hatiku mulai mengalirkan doa. "Ya Tuhan, jika memang suatu hari aku harus pergi dari rumah ini, jangan biarkan kepergianku menjadi beban untuk anakku. Biarkan aku pergi dengan cara yang membuatnya mengerti bahwa segala kasih sayang tidak pernah menuntut kembali." Aku membuka mata perlahan, menatap gelap malam yang tampak lebih jujur daripada manusia. Dan dalam gelap itu, aku tahu, jarak antara aku dan anakku bukan lagi sekedar jarak kamar, tapi jarak hati, jarak waktu, jarak yang perlahan membentuk keputusan yang mungkin harus kuambil suatu hari nanti. Jarak yang perlahan membentuk keputusan yang mungkin harus kuambil suatu hari nanti. Kalimat itu terus berputar di dalam benakku sepanjang malam, seperti bisikan yang enggan padam. Seolah-olah Tuhan sedang mengingatkanku bahwa sesuatu perlahan berubah, dan aku harus siap menghadapi apapun bentuk perubahannya. Pagi datang lebih cepat daripada biasanya. Aku terbangun sebelum ayam berkokok, sebelum langit memutih di ufuk timur. Ada rasa yang berbeda di dada, bukan gelisah, bukan pula nyeri, melainkan sejenis kekosongan yang sulit dijelaskan. Seolah rumah ini mulai mendorongku keluar, tanpa suara namun terasa nyata. Aku keluar ke teras samping membawa cangkir berisi air hangat, memandangi kabut tipis yang menggantung di halaman. Dulu, pagi-pagi seperti ini dipenuhi suara istriku. Ia sering bercanda bahwa kabut adalah selimut bumi yang belum sempat dilipat. Aku tersenyum kecil mengenang itu, meski senyum itu segera runtuh ketika pintu belakang terbuka. Menantuku muncul dengan wajah tak begitu ramah. "Pak, nanti ada tukang yang mau lihat bagian belakang. Bapak jangan banyak duduk di dekat sini ya, biar nggak mengganggu." Aku hanya mengangguk. "Iya nak, aku sudah terlalu terbiasa menjadi pengunjung tak kasat mata di rumah sendiri." Setelah ia kembali masuk, aku berjalan perlahan ke halaman depan. Udara pagi menusuk kulitku. Tapi kurasakan itu lebih lembut dibanding kata-kata yang belakangan sering kudengar di dalam rumah. Aku duduk di kursi tua, mengusap permukaannya yang retak. Dulu kursi ini tempatku menggendong anakku, mengayunkannya setiap sore. Namun kini, aku duduk sendirian, seperti orang yang terdampar di pulau bernama kenangan. Saat aku tengah tersesat dalam lamunan, anakku keluar rumah. Ia berdiri di ambang pintu, memandangku sebentar. Ada sesuatu di matanya, keraguan, atau mungkin sekedar kebiasaan lama untuk memperhatikanku yang kini nyaris punah. "Ya, nanti siang aku ada urusan lagi. Kalau perlu sesuatu, bilang saja ke..." Ia berhenti di tengah kalimatnya, lalu menatap tanah. "Ah, ayah pasti bisa sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti menghapus seluruh tahun-tahun ketika aku adalah tempatnya bersandar. "Iya nak, ayah bisa," jawabku, meski aku tahu itu tak sepenuhnya benar. Setelah ia pergi, aku kembali masuk ke kamar kecilku. Hari itu terasa panjang, dan rumah terasa makin asing. Suara-suara kecil seperti detik jam dan angin dari ventilasi seakan membentuk ritme yang mengingatkanku bahwa aku hanya numpang hidup di ruang sempit yang dulu kubangun dengan seluruh tenaga mudaku. Siang menjelang sore, aku mendengar percakapan dari ruang tengah. "Mas, rumah belakang itu harus direhab kalau mau digunakan nanti," ujar menantuku. "Dipakai apa?" tanya anakku. "Ya, siapa tahu kita butuh ruang tambahan, kan ayah? Ya, kamu tahulah, kita butuh kamar baru suatu saat." Ada jeda, sunyi yang terasa seperti bilah tipis menekan dadaku.
Ya, mungkin, jawab anakku lirih. Aku menutup mata, bukan karena terkejut, tapi karena aku diam-diam sudah memikirkan hal yang sama dari sudut yang berbeda. Mungkin aku memang tak lagi pantas berada di rumah yang mereka bangun ulang dengan harapan baru. Mungkin aku hanyalah sisa masa lalu yang mereka bingungkan keberadaannya. Saat senja menyapa, aku keluar rumah sebentar, duduk di bangku kayu dekat pagar. Angin meniup lembut rambutku yang memutih. Aku menatap langit jingga, seakan mencari jawaban di antara awan yang perlahan memudar. Aku berbisik pelan, lebih kepada diriku sendiri. Jika suatu hari aku harus pergi, biarlah kepergianku membawa kelegaan, bukan luka. Aku hanya ingin anakku bahagia, meski itu berarti aku tak lagi berada di dekatnya. Dan senja itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa rumah ini, yang dulu menjadi tempatku pulang, kini perlahan berubah menjadi tempat aku belajar melepaskan. Kalimat itu terus bergema di kepalaku ketika matahari pagi kembali menyentuh dinding kamar sempitku. Rasanya aneh, bagaimana sebuah rumah yang dulu penuh tawa kini terasa seperti ruang menunggu. Menunggu waktu, menunggu perpisahan, menunggu keberanian yang entah kapan akan datang. Aku duduk di tepi kasur, menatap jendela kecil yang menghadap ke sisi rumah. Cahaya matahari menembus masuk, menyinari debu-debu halus yang melayang di udara. Indah tapi perih, karena debu-debu itu tampak lebih bebas daripada aku. Pelan aku bangkit dan keluar kamar. Di dapur, aku melihat sepiring nasi sisa yang dibiarkan begitu saja di atas meja. Nasi itu dingin, menggumpal, seperti menegaskan betapa sisa adalah satu-satunya yang layak untukku. Namun aku tetap mengambilnya, memakannya perlahan. Bukannya aku tak punya harga diri, tapi aku ayah. Dan seorang ayah seringkali lebih memilih menelan pahit demi menjaga damai, meski damai itu tak lagi memiliki tempat untuknya. Ketika aku hendak mencuci piring, menantuku muncul dari ruang tengah. Ia terkejut melihatku di dapur. "Pak, itu nggak usah dicuci, nanti saya yang cuci," katanya datar. Aku tersenyum kecil. "Ayah bisa kok, Nak." Dia menghela napas. "Bukan itu maksud saya. Spons dan sabun cepat habis kalau dipakai banyak orang. Jadi, ya nanti biar saya saja." Kata-katanya masih terdengar sopan, tapi aku bisa menangkap garis halus dari ketidaksabaran. Aku mengangguk pelan, lalu kembali ke kamar tanpa suara. Hari itu terasa panjang. Anak dan menantuku tampak sibuk membersihkan ruang tengah, membawa keluar barang-barang, mencabut paku dari dinding, menggeser lemari. Rumah berisik, tapi tidak satu pun suara itu terasa seperti milikku. Aku bertanya pelan dari ambang pintu, "Ada yang bisa ayah bantu?" Anakku menatapku sebentar. "Nggak usah ya, ini urusan kami." Urusan kami. Kalimat itu terasa seperti batas tak terlihat yang memisahkan kami. Seolah aku tidak lagi termasuk dalam kata kami. Sore menjelang. Setelah semuanya rapi, mereka duduk di ruang tengah. Aku mendengar percakapan mereka dari jarak beberapa langkah. "Mas, nanti bagian belakang itu kita jadikan kamar baru saja ya," kata menantuku. "Ya, mungkin," jawab anakku. "Kalau ayah terus tinggal di sini, ruang kita makin sempit. Saya cuma bingung saja." Ada jeda panjang, lalu anakku berkata pelan, "Aku juga bingung harus gimana." Itu saja, tidak ada kalimat membela, tidak ada usaha meluruskan, tidak ada sebentuk kehangatan kecil pun. Aku kembali duduk di teras samping, menatap pohon rambutan yang dulu kutanam untuk anakku. Pohon itu kini tumbuh besar, memberikan buah manis setiap musimnya. Aku ingat, dulu anakku memanjatnya sambil tertawa, meminta aku menahannya dari bawah agar ia tidak jatuh. Kini, ia tumbuh tanpa memerlukan tangan itu lagi. Angin sore berembus, membawa ranting-ranting kecil jatuh ke tanah. Di antara suara alam itu, aku mendengar langkah anakku mendekat. Ia berdiri di sampingku, tapi tidak duduk. "Ya," katanya pelan. Aku menoleh sedikit. "Iya, Nak?" Ia ragu, lalu mengusap tengkuknya. "Kita mungkin nanti perlu tempat lebih. Rumah ini sempit buat bertiga." Aku menunggu.
Aku ingin dia melanjutkan dengan sesuatu yang menghangatkan hati. Sesuatu seperti, tapi ayah tetap tinggal di sini. Tapi kalimat itu tidak datang. Yang ada justru jeda panjang yang semakin menyayat. Akhirnya ia berkata, "Nanti kita bicarakan lagi ya." Ia lalu masuk kembali, meninggalkanku dengan kalimat yang terasa seperti pintu yang mulai ditutup perlahan. Aku menatap langit senja yang mulai pudar. Di dadaku ada sesuatu yang berdenyut, bukan marah, bukan kecewa, tapi sejenis persiapan. Seakan hatiku perlahan memahami bahwa hari-hari di rumah ini mungkin tak akan lama lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam dan berbisik, "Jika waktunya tiba, semoga aku punya cukup keberanian untuk pergi tanpa menoleh, agar ia tidak melihatku runtuh." Kalimat itu masih menggema dalam pikiranku ketika pagi datang dengan langit yang kelabu, seakan alam pun ikut memantulkan suasana hatiku. Aku membuka mata perlahan, mencoba mencari alasan untuk bangun. Entah kenapa, hari ini terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang ingin runtuh dari dalam diriku. Aku keluar kamar dengan langkah yang pelan. Di ruang tengah, anakku dan menantuku tampak sibuk menghitung biaya renovasi. Kertas-kertas berserakan di meja, lengkap dengan coretan dan angka-angka yang tidak ku mengerti. Mereka membicarakannya dengan suara rendah, tetapi tidak cukup rendah untuk tidak terdengar. "Kalau bagian belakang jadi kamar baru, ruang kita cukup," ujar menantuku. "Terus, ayah gimana?" Suara anakku terdengar ragu. Menantuku diam sebentar, lalu berkata pelan, "Ya, kita pikirkan. Tapi kalau terus kayak sekarang, rumah makin penuh, nggak nyaman, Mas. Kamu kerja juga butuh ketenangan." Kata "kita pikirkan" terdengar seperti penundaan yang tidak jujur. Aku berdiri di ambang ruangan, namun tidak ada dari mereka yang menyadari kehadiranku. Aku melihat wajah anakku dari jauh. Wajah yang dulu begitu sering menengadah padaku, memintaku menggendongnya, memintaku mengobati lukanya saat ia terjatuh. Kini, ia menengadah hanya pada kekhawatiran dan tuntutan hidup, bukan pada ayah yang dulu menghabiskan hidupnya untuk memastikan ia tumbuh tanpa kekurangan. Aku memutuskan untuk menyapu halaman, agar pikiranku sedikit tenang. Ketika aku sedang menyapu di sudut pagar, suara menantuku memanggil, "Pak, boleh bantu buang sampah yang besar itu? Tapi jangan lupa, jangan buang di tempat yang dekat warung Burini ya. Nanti saya malu kalau dibilang banyak sampah dari rumah kita." Aku hanya mengangguk. "Baik, Nak." Aku mengangkat karung sampah itu pelan, tertatih, tapi tetap berusaha tidak menunjukkan bahwa punggungku mulai rapuh. Di sepanjang jalan menuju tempat pembuangan, beberapa tetangga menyapaku dengan ramah. Ironisnya, senyum mereka terasa lebih hangat daripada senyum siapapun di rumah. Selesai membuang sampah, aku pulang pelan. Di depan pintu, aku mendengar suara anakku, suara yang membuat langkahku terhenti. "Yah, aku capek, Mah. Aku juga bingung harus gimana. Ayah itu baik, tapi kita juga punya kehidupan." "Justru karena ayah baik, Mas," bisik menantuku. "Orang baik itu kadang harus tahu diri." Aku merasakan dadaku mengerut. Harus tahu diri. Mungkin selama ini aku terlalu ingin tetap menjadi bagian dari rumah ini, hingga mereka melihatku sebagai sesuatu yang sulit ditempatkan. Masuk ke dalam, aku sengaja berjalan sedikit berisik agar mereka sadar aku pulang. Mereka langsung terdiam. Menantuku mengalihkan pandangan, sementara anakku mencoba tersenyum kecil, yang justru terlihat lebih menyakitkan karena dipaksakan. "Ya, capek?" tanyanya. Aku mengeleng. "Enggak, Nak. Ayah masih kuat." Ia mengangguk, tapi tidak mendekat, bahkan tidak mengajakku duduk. Aku berjalan masuk ke kamar kecilku. Duduk di ujung kasur, aku menarik napas pelan. Di ruangan sempit itu, aku merasa suara-suara dari rumah ini semakin jauh. Seolah pintu yang memisahkan aku dengan anakku bukan lagi pintu kayu, tapi pintu perasaan yang perlahan tertutup tanpa suara. Malam harinya, aku keluar sebentar untuk mengambil minum. Dapur gelap, tapi bulan yang menggantung di langit memancarkan cahaya yang cukup untuk kulihat bayanganku di lantai.
Bayangan kurus, ringkih, yang bahkan tampak seperti bukan bagian dari rumah ini. Aku memegang gelas, tapi tanganku bergetar. Bukan karena usia, tapi karena aku merasa tidak ada lagi tempat aman bagiku di sini. Tidak ada kursi yang menungguku, tidak ada piring yang disiapkan untukku, tidak ada suara yang memanggilku dengan hangat. Saat kembali ke kamar, aku berhenti di depan pintu dan menatap ruang tengah yang kosong. Begini rasanya, bisikku, ketika suara seorang ayah tak lagi didengar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku merasa benar-benar sendirian. Dan dalam hening yang terasa panjang, aku masih menunggu jawaban itu, bisikku dalam hati, tepat saat udara ruang tamu itu kembali terasa menyempit. Seolah setiap detik yang lewat menambah beban di dadaku. Aku menatap Ardi yang berdiri di ambang pintu, wajahnya gelisah, seperti ingin menjelaskan sesuatu, namun terhalang oleh sesuatu yang lebih besar, sebuah ketakutan yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya. Aku ingin bertanya lagi, ingin memaksa semuanya keluar dari mulutnya, agar beban pikiranku tidak semakin menyesakan. Tapi lidahku kaku. Entah kenapa, ada sesuatu dalam mata Ardi yang membuatku menahan diri, seolah ia menunggu aku untuk mengerti tanpa ia harus bicara. Seolah rasa bersalahnya sudah membentuk dinding tipis di antara kami, dinding yang belum berani ia buka. Ayah, seharusnya ayah tidak datang malam itu, ucap Ardi akhirnya. Suaranya lirih, namun cukup jelas untuk membuat lututku melemah. Kalimat itu seperti angin dingin yang menyapu habis keyakinan yang baru saja kubangun. Aku menarik napas dalam-dalam. Kenapa? Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan? Tanyaku, lembut namun tegas, berusaha tidak membuatnya semakin terpojok. Aku bukan ingin menghakimi, aku hanya ingin memahami. Ardi memalingkan wajahnya, jari-jarinya saling menggenggam, menandakan gugup yang begitu kuat. Aku takut ayah salah paham tentang apa yang terjadi antara kami di rumah, tentang sikap Rani. Ia berhenti sejenak, menelan ludah, lalu menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku bergetar. Aku hanya ingin ayah melihat kami baik-baik saja, walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Hatiku seperti retak sedikit. Anak yang selama ini kuanggap paling kuat, paling dapat mengendalikan rumah tangganya, kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh kelelahan. Aku mendekat satu langkah perlahan. Ardi, ayah nggak datang untuk mencari kesalahan siapapun. Ayah hanya takut kehilangan kamu. Takut kamu menanggung sesuatu sendirian. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menunduk, berusaha menyembunyikannya. Kadang, aku tidak tahu harus bagaimana ya. Rani semakin sering marah. Bukan hanya tentang rumah, bukan hanya soal uang. Entah kenapa, ia selalu merasa ayah adalah beban. Dadaku mencelos seketika. Bukan karena aku tersinggung, tetapi karena aku tahu Ardi pasti telah menahan itu lama, terlalu lama. Aku mengembuskan napas pelan, berusaha menjaga suaraku tetap lembut. Kalau begitu, kenapa kamu tidak cerita dari awal? Ardi menutup mata sejenak, seperti mengumpulkan keberanian terakhir. Karena aku takut ayah makin kecewa padaku. Takut ayah berpikir aku gagal menjaga keluarga. Kalimat itu menancap lembut namun dalam. Aku menggeleng, menahan air mata agar tidak jatuh. Nak, kegagalan bukan saat rumahmu retak. Kegagalan adalah ketika kamu berhenti berjuang. Dan ayah melihat kamu belum berhenti, itu saja sudah cukup. Ardi akhirnya terlihat sedikit lega. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku, membiarkan keheningan yang lebih hangat mengisi ruang. Untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, ia bercerita dengan nada yang jujur tentang pertengkaran kecil yang makin membesar, tentang tekanan yang semakin padat, tentang kebingungan yang ia bawa sendirian. Dan di tengah percakapan itu, aku merasa seperti menemukan kembali bagian dari diriku sendiri yang sempat hilang. Bagian yang selama ini ingin merangkul anakku, tapi terhalang jarak yang diciptakan oleh rasa sungkan dan ketakutan. Malam itu, aku sadar. Kadang yang paling kita takutkan bukanlah kebenaran, melainkan kemungkinan bahwa orang yang kita cintai terlalu rapuh untuk membicarakannya. Dan aku tahu, setelah ini,
hubungan kami tidak akan sama. Bukan semakin buruk, melainkan mulai kembali utuh, pelan-pelan, seperti cahaya yang merembes masuk setelah badai panjang. Pikiran itu masih menggema saat pagi berikutnya tiba, membawa udara yang lebih lembut dari biasanya. Aku bangun lebih awal dari Ardi, duduk sendirian di kursi teras kecil yang sudah berdebu. Di depan mata, halaman rumah yang tadi terasa asing, kini tampak berbeda, seperti tempat yang sedang berusaha mengenaliku lagi. Aku memandangi pintu kamar Ardi yang masih tertutup. Ada perasaan hangat yang sulit kujelaskan, seperti melihat anak kecil yang dulu sering berlari mencari pangkuanku setiap kali jatuh, kini kembali menghampiriku, meski dengan langkah yang jauh lebih dewasa dan penuh beban. Di tengah keheningan itu, kudengar suara langkah pelan di belakangku. Ardi muncul dengan wajah lelah, tetapi lebih tenang dibanding semalam. Ia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, dan terasa damai. Kadang, kehadiran tanpa suara adalah cara paling jujur seseorang meminta maaf. "Yah," katanya akhirnya, suaranya serak. "Terima kasih sudah dengar semua ceritaku semalam." Aku tersenyum kecil. "Ayah selalu dengar, Nak. Kamu yang baru berani bicara." Ia tertawa tipis, lalu menatap langit pagi yang masih pucat. "Aku ingin memperbaiki semuanya ya, bukan hanya rumah tanggaku, tapi hubunganku dengan ayah juga. Aku lelah menahan semuanya sendiri." Aku mengangguk pelan. Ada rasa lega yang mengalir dalam diriku, seperti beban yang selama ini menempel di dada, akhirnya sedikit demi sedikit terlepas. "Ayah bangga kamu mau mulai dari situ." Namun sebelum percakapan kami mengalir lebih jauh, suara pintu kamar lain terbuka. Rani keluar dengan langkah cepat. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaknyamanan melihat kami duduk bersama. Ada sesuatu di matanya, bukan hanya kesal, tapi juga gelisah. Seolah kehadiranku menggeser sesuatu dalam dirinya yang ia tak ingin disinggung. "Ardi, kita perlu bicara," katanya datar, tanpa menoleh ke arahku. Suaranya bukan keras, tapi dingin. Ardi memindahkan pandangannya padaku, meminta izin tanpa kata. Aku mengangguk. "Pergi dulu, ayah tunggu di sini." Ia berdiri mengikuti istrinya masuk. Tapi sebelum pintu tertutup, aku sempat melihat sekilas perubahan kecil pada wajah Rani. Entah itu kejengkelan, ketakutan, atau sesuatu yang bahkan lebih rumit. Aku duduk kembali, membiarkan angin pagi menenangkan hatiku. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa menit. Dari dalam rumah, ku dengar suara Ardi dan Rani sedang berbicara. Bukan pertengkaran, tapi percakapan yang tegang. Suara-suara yang ditahan agar tidak terdengar olehku, namun tetap bocor melalui celah pintu. Aku tidak berniat menguping, tapi sebagai ayah yang sudah menua, pendengaranku justru semakin peka pada suara-suara yang menyimpan rasa. "Ardi, aku tidak nyaman kalau ayahmu tinggal di sini terlalu lama." Suara Rani terdengar pelan tapi tegas. "Dia bukan orang asing, Ran," jawab Ardi. "Dia ayahku. Tapi rumah ini kecil, kita sedang banyak masalah. Aku belum siap ada orang lain di sini." Aku meremas tangan sendiri. Bukan karena sakit hati, tetapi karena rasa bersalah tiba-tiba menumpuk. Aku menghembuskan napas panjang, menundukkan kepala. Masalah mereka memang rumit, dan kehadiranku, meski tidak dimaksudkan sebagai beban, ternyata membuat sebagian luka mereka semakin tampak. Mungkin itu hal yang selama ini ingin disembunyikan Rani, bahwa rumah ini berdiri di atas tekanan yang nyaris retak. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Rani keluar duluan. Wajahnya berusaha netral, meski matanya tak benar-benar bisa menyembunyikan emosi. Ardi menyusul, menatapku seolah mencari kekuatan. "Ayah," katanya, "hanya itu. Tapi aku sudah mengerti." Aku tersenyum lembut, mencoba menghapus canggung yang tersisa. "Tidak apa-apa, ayah tahu kalian sedang berusaha." Rani menunduk sedikit, ungkapan hormat yang sepertinya ia lakukan dengan berat. "Maaf kalau aku terlihat kurang ramah ya, aku hanya sedang banyak pikiran ya." Aku balas dengan senyum paling hangat yang mampu kuberikan. "Ayah tidak pernah meminta kalian sempurna. Ayah hanya ingin kalian jujur." Rani tampak tertegun sesaat.
Mungkin karena ia tidak menyangka aku menanggapinya selembut itu. Dan pada momen itu, aku sadar sesuatu. Badai yang menunggu di depan bukan hanya milik Ardi, bukan hanya milikku, tapi juga milik Rani yang mungkin menyimpan luka yang belum kami ketahui. Mungkin inilah awal dari rahasia yang mulai tampak. Mungkin inilah awal dari rahasia yang mulai tampak. Kalimat itu terngiang di benakku sepanjang malam. Ada sesuatu pada tatapan Rani tadi. Tatapan yang bukan sekedar lelah, tapi seperti seseorang yang memikul beban yang terlalu berat untuk tubuhnya sendiri. Entah mengapa, hatiku justru tidak ingin membencinya. Kadang, orang yang terlihat paling keras kepala adalah orang yang paling sering berperang dalam diam. Pagi itu, suasana rumah lebih hening dari biasanya. Tidak ada suara panci, tidak ada aroma masakan yang mengepul dari dapur. Bahkan, langkah-langkah kecil Ardi pun tidak terdengar. Seakan rumah ini menahan napas, menunggu sesuatu pecah. Aku berjalan pelan ke ruang tengah. Di meja ada 2 gelas kosong. Salah satunya tampak baru ditiriskan, masih ada tetesan air yang belum mengering. Tanda bahwa Rani berjaga semalam. Mungkin ia dan Ardi menghabiskan waktu untuk berbicara lebih panjang lagi. Mungkin tentang aku, mungkin tentang pernikahan mereka. Mungkin tentang sesuatu yang belum siap mereka ucapkan di depanku. Aku duduk di sofa, membiarkan punggungku bersandar pada bantal yang sudah agak kempis. Lama kemudian, ku dengar pintu kamar terbuka. Ardi keluar, wajahnya terlihat lebih kusut daripada kemarin, namun pandangannya tetap lembut saat melihatku. "Pagi ya," sapanya lirih. "Pagi, Nak." Ia duduk di sampingku. Tangannya meremas jemarinya sendiri, pertanda ia sedang berpikir keras. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata, "Rani, ada banyak hal yang belum aku ceritakan ya." Aku memandangnya penuh perhatian. "Kalau kamu siap, ayah dengar." Ia menelan nafas panjang, seperti seseorang yang hendak menurunkan batu besar dari dadanya. Namun sebelum kata-kata itu keluar, langkah Rani terdengar dari kamar. Wanita itu berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan mata yang bengkak, seperti seseorang yang menghabiskan malam dengan menahan tangis. Rani berjalan perlahan ke ruang tengah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di kursi seberang kami. Ada jeda yang panjang, seakan udara pun ikut tersendat. "Ayah," katanya akhirnya, suaranya pecah di tepinya. "Maafkan aku kalau selama ini terkesan menjauh." Aku menggeleng lembut. "Tidak perlu minta maaf kalau hatimu sedang penuh, ayah mengerti." Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan sesuatu yang ia tidak ingin terlihat. Ardi bergerak mendekat, ingin menyentuh bahunya, namun Rani pelan-pelan mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tidak dulu. "Aku bukan tidak suka ayah tinggal di sini," ujarnya pelan. "Aku cuma takut." "Takut," ulangku. Rani mengangguk. Takut kehilangan apapun yang tersisa. Takut gagal menjadi istri yang baik. Takut membuat Ardi semakin jauh. Dan takut terlihat lemah di depan ayah. Aku merasa aku bukan istri yang layak untuk anak ayah. Hatiku seketika mencair. Betapa sering kita salah memahami seseorang hanya dari permukaan. Padahal di balik sikap kerasnya tersimpan luka yang lebih lembut dari sayatan angin. Ardi mengusap wajahnya, jelas berusaha menjaga agar suaranya tidak bergetar. "Ran, kenapa kamu gak pernah bilang begitu?" "Aku selalu kira kamu hanya tidak suka ayah." Rani menggeleng sambil tersenyum pahit. "Aku iri sebenarnya. Kamu begitu dekat dengan ayah, sementara aku tidak pernah punya kesempatan seperti itu dengan ayahku sendiri." Aku terdiam. Kata-katanya menyentuh sisi hatiku yang paling dalam. Ada perasaan hangat dan pilu sekaligus. Wanita muda ini bukan hanya menantu yang keras kepala, ia adalah anak yang kehilangan sosok ayah sebelum sempat merasakannya. "Ayah," Rani memandangku dengan mata yang penuh harap kecil. "Bolehkah aku belajar dekat dengan ayah, pelan-pelan saja?" Aku tersenyum, kali ini dengan tulus yang datang dari dasar jiwaku. Pintu ayah selalu terbuka. Tidak perlu terburu-buru. Kita mulai dari yang sederhana. Ia mengangguk, menahan tangis yang hampir pecah.
Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, suasana ruang tengah terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya pula, aku melihat Ardi dan Rani duduk berdampingan, bukan sebagai dua orang yang berjarak, tapi sebagai suami istri yang berusaha memperbaiki retakan sedikit demi sedikit. Namun kebahagiaan kecil itu hanya bertahan sebentar. Ketika keheningan mulai mereda, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponsel Ardi. Ia membuka pesan itu, membaca beberapa detik, lalu wajahnya berubah, pucat, tegang, seperti melihat sesuatu yang tak ingin ia lihat. "Ada apa, Nak?" tanyaku. Ardi menatapku dan Rani bergantian. Bibirnya gemetar. "Ya, Ran, aku harus jujur. Pesan ini membuat semuanya nggak bisa ditunda lagi." Suara hatiku berdebar tak karuan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar pertengkaran rumah tangga. Sesuatu yang selama ini disembunyikan, bahkan mungkin dari dirinya sendiri. Dan aku tahu, pikiran itu mengeras di dadaku saat Ardi menatap layar ponselnya dengan wajah yang semakin pucat. Rumah yang tadi terasa hangat, mendadak berubah kembali hening, seperti seseorang memutar ulang ketegangan dari hari-hari sebelumnya. Ardi menelan ludah, jemarinya gemetar saat menggenggam ponsel itu. Rani memandangnya penuh cemas, dan aku hanya bisa menunggu, dengan napas yang terasa lebih berat dari biasanya. "Ardi," kataku pelan, "apapun itu, jangan kamu tanggung sendiri." Ia mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku melihat ketakutan yang biasanya ia simpan jauh di balik sikap dewasanya. "Ya, pesan ini dari pihak tanah yang dulu ayah berikan untuk aku kelola." Jantungku berhenti sejenak. Aku tahu tanah itu, warisan terakhir yang kuberi sebelum hidup kami mulai menjauh. Tanah yang kubangun dengan cucuran peluh di usia mudaku. Tanah yang dulu kuharapkan menjadi modal masa depan Ardi. "Ada apa dengan tanah itu?" tanyaku hati-hati. Ardi menguatkan napasnya. "Mereka bilang tanah itu akan disita. Ada dokumen yang tidak lengkap dan beberapa tanda tangan ternyata tidak sesuai." Aku menatapnya, mencoba memahami. "Tidak sesuai bagaimana?" Ia memejamkan mata, lalu berkata pelan, sangat pelan, seperti kalimat yang ia sendiri takutkan. "Ya, tanda tangan ayah dipalsukan." Dunia seakan berhenti, angin di luar rumah seperti ikut membeku, dan suara detik jam menjadi satu-satunya yang terdengar. Aku merasa dadaku direngkuh sesuatu yang dingin, bukan marah, bukan kecewa, tapi rasa perih yang tidak bisa kuterjemahkan. "Siapa yang memalsukan?" tanyaku, meski jawabannya seolah sudah menunggu di ambang pikiranku. Ardi menatap Rani sebentar, lalu kembali menatapku. "Aku dulu percaya sama seseorang yang membantu urusan administrasinya, tapi ternyata aku dibohongi ya, dan sekarang semua kesalahanku kembali ke ayah." Rani menutup mulutnya terkejut. "Ardi, kenapa kamu nggak bilang sejak awal?" Ardi terdiam lama, lalu suaranya pecah. "Karena aku takut, Ran. Aku takut ayah kecewa. Aku takut ayah mengira aku memanfaatkan beliau. Padahal aku cuma ingin membuktikan diri." Aku menghela napas panjang, bukan karena marah, tapi karena aku merasa melihat bayangan diriku sendiri di masa lalu. Lelaki muda yang ingin terlihat mampu, tapi tersandung oleh dunia yang lebih rumit dari yang bisa ia pahami. "Ardi," kataku pelan, "ayah tidak pernah menuntut kamu sempurna." Ia menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau kamu sedang jatuh, kenapa tidak biarkan ayah ikut menahanmu, walau sedikit saja?" Kalimat itu membuat bendungan air matanya runtuh. Ia menunduk, memegangi kepala. "Maaf ya, maaf, aku terlalu takut mengakui kesalahan." Rani menyentuh bahunya, lembut dan penuh pengertian. Aku meraih tangannya, menepuk pelan. "Nak, tanah bisa hilang, uang bisa hilang, tapi kamu anak ayah. Itu tidak akan pernah hilang." Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang bukan lagi tegang, melainkan hening yang sedang sembuh, hening yang sedang belajar bernapas lagi. Namun di balik semua itu, aku tahu, masalah ini tidak sesederhana kehilangan tanah. Ada proses panjang yang harus dihadapi, ada konsekuensi, ada luka yang harus disembuhkan.
Dan yang paling penting, ada keputusan besar yang harus kubuat setelah ini. Ardi mengusap air matanya, lalu berkata lirih, "Ya, aku ingin memperbaiki segalanya. Tolong, jangan pergi dari hidupku lagi." Aku tersenyum tipis, walau dada terasa sesak. Andai ia tahu, aku justru takut meninggalkan rumah ini bukan karena marah, melainkan karena aku tidak ingin menjadi beban di tengah badai yang sedang mereka hadapi. Senja merayap pelan melewati jendela, mengubah cahaya menjadi kuning keemasan. Dan dalam cahaya itu, aku memandang anak dan menantuku, dua jiwa yang sedang belajar tumbuh, juga belajar runtuh. Aku tahu cerita kami belum selesai. Justru bab ini membuka pintu untuk konflik yang lebih besar, bukan tentang harta, tetapi tentang luka yang selama ini disembunyikan. Dan aku pun bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta seorang ayah cukup untuk menahan badai yang datang berikutnya? Apakah cinta seorang ayah cukup untuk menahan badai yang datang berikutnya? Pertanyaan itu masih mengambang di kepalaku ketika malam menutup rumah kami dengan sunyi yang tebal. Ardi dan Rani masuk ke kamar mereka setelah percakapan panjang dan melelahkan, sementara aku tetap duduk di ruang tengah, ditemani lampu kecil yang cahayanya bergetar seperti sedang ikut gugup. Aku menarik nafas panjang, bukan karena marah, bukan pula karena kecewa, hanya aku merasa saatnya mengambil langkah yang mungkin menyakitkan bagi diriku sendiri, tapi mungkin justru menyelamatkan mereka. Aku tahu Ardi sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Aku tahu Rani sedang berjuang melawan banyak hal yang tak ia ucapkan. Dan aku juga tahu kehadiranku, betapapun aku mencoba tidak merepotkan, tetap saja membuat ruang mereka semakin sempit di saat mereka membutuhkan ruang sebesar mungkin untuk bernafas. Pelan-pelan aku berdiri, berjalan menuju pintu teras. Angin malam menyentuh kulitku seperti sentuhan lama yang hampir kulupakan, dingin tapi menenangkan. Ya Tuhan, bisikku, bimbing anakku, dan bimbing langkahku. Langit gelap, tapi tidak sepenuhnya hitam. Ada cahaya lembut di balik awan, seolah mengingatkanku bahwa tidak ada kegelapan tanpa cahaya yang mengikuti. Aku kembali masuk, duduk di ujung sofa, memikirkan langkah yang akan kuambil besok. Aku tak ingin meninggalkan rumah ini tanpa pamit, tapi aku juga tidak ingin Ardi dan Rani bertengkar hanya karena keberadaanku. Mereka butuh ruang untuk memperbaiki diri, untuk menata ulang hubungan mereka, untuk tumbuh tanpa rasa bersalah karena harus mengurus ayah yang sudah menua. Dan mungkin inilah waktunya aku melangkah kembali ke tempat di mana aku bisa berdiri sendiri. Saat mata mulai terasa berat, pintu kamar Ardi tiba-tiba terbuka. Ia keluar, rambutnya acak-acakan seolah ia tidak benar-benar tidur. Rani menyusul di belakang, menatapku dengan raut khawatir. "Ayah belum tidur?" Ardi duduk di sebelahku. Aku tersenyum tipis. Ayah cuma sedang berpikir. Rani duduk di samping Ardi, dan kali ini, dengan keberanian kecil yang baru tumbuh, ia menatap mataku. "Tentang tanah itu ya?" Aku menggeleng. "Bukan hanya tanah itu. Ayah pikir sudah saatnya kalian fokus memperbaiki diri dulu." Ardi menatapku, matanya melebar. "Ya, jangan bilang ayah mau pergi." Aku tidak langsung menjawab. Hening yang hadir justru memberitahukan semuanya. "Ayah," suara Ardi bergetar, "jangan pergi. Aku baru sadar betapa selama ini aku kehilangan ayah. Aku nggak mau itu terjadi lagi." Hatiku meremas pelan. Betapa kerasnya hidup ini. Bahkan saat kita ingin berbuat baik, seringkali langkah yang benar tetap menyakitkan. "Ardi," kataku, "kamu bukan anak kecil lagi. Kamu suami, kamu pemimpin rumah tangga. Dan seorang pemimpin butuh ruang untuk berdiri, bukan ruang untuk bersembunyi di balik ayahnya." Kulihat Rani mengusap dahinya, matanya berkaca-kaca. "Yah, kalau ayah pergi, apa itu karena aku?" Suaranya kecil, hampir bergetar. Aku memegang tangannya, hal yang belum pernah kulakukan sejak tinggal di sini. "Tidak, Nak. Justru karena ayah ingin kalian berdua punya kesempatan memperbaiki semuanya, tanpa merasa dibayangi, tanpa merasa diawasi." Ardi menunduk, suaranya pecah. "Tapi, aku takut gagal lagi."
Ayah di sini atau tidak, kamu tetap bisa gagal, jawabku lembut. Yang penting kamu tidak menyerah. Hening panjang menyelimuti kami, hening yang dipenuhi luka, cinta, dan ketidakpastian. Lalu Rani berbisik, "Yah, kalau ayah benar-benar mau pergi, izinkan kami tetap berkunjung. Kami ingin belajar jadi keluarga yang lebih baik." Aku tersenyum, kali ini lebih hangat. Ayah tidak pergi selamanya, ayah hanya memberi ruang. Ardi akhirnya mengangguk pelan, meski jelas hatinya menolak. Ia memelukku, pelukan yang lama sekali tidak aku rasakan. Pelukan yang rasanya seperti anak kecil yang akhirnya kembali menemukan tempat ia pulang. "Ayah," bisiknya, "jangan tinggalkan aku terlalu jauh." "Tidak, nak," jawabku. "Ayah hanya mengajak kamu belajar berdiri." Saat mereka masuk kembali ke kamar, aku duduk sendirian, menatap langit yang mulai memudar menuju dini hari. Air mataku jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena menghargai perjalanan panjang yang akhirnya mulai menemukan arah. Besok, aku akan mengambil langkah pertama, langkah yang berat, tapi mungkin itulah cinta ayah yang sebenarnya. Dan di tengah hujan itulah aku sadar, aku tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga tempatku berpulang. Dan dari kesadaran pahit itulah, langkahku kembali terhenti malam itu, tepat di depan pintu kontrakan kecil yang kini menjadi satu-satunya ruang bagiku bernafas. Nafasku mengembun di udara, seakan ikut menegaskan betapa dinginnya dunia yang dulu kupikir akan tetap memelukku sebagai seorang ayah. Atu menyalakan lampu remang, duduk di kursi tua yang kudapatkan dari tetangga yang iba padaku, lalu melepaskan nafas panjang yang sejak tadi menahan gejolak di dada. Malam itu terlalu sunyi, namun justru di sanalah semua suara masa lalu menggema, tawa anakku saat kecil, suara langkahnya saat pulang sekolah, bahkan rengekannya ketika jatuh pertama kali. Semuanya hadir, memukulku dengan rasa bersalah yang nyaris tak tertahankan. "Ayahmu ini selalu berusaha," bisikku pada diri sendiri, tapi entah di mana aku mulai salah. Pertanyaan itu menusuk, lebih tajam dari pisau yang pernah kugunakan untuk mengiris sayur di dapur. Dulu, aku percaya cinta keluarga tidak mungkin runtuh. Kini aku harus mengakui, runtuhnya bisa pelan, diam-diam, dan justru dari orang yang paling kita sayangi. Aku mengambil dompetku, tipis, berisi uang sisa kerja serabutan. Lalu jatuh selembar foto kecil yang sudah kusimpan lebih dari 20 tahun. Foto anakku saat ulang tahun keempatnya, memegang balon yang hampir lebih besar dari tubuhnya. Air mataku tumpah begitu saja. Betapa sederhananya masa itu. Betapa inginnya aku kembali ke hari-hari ketika ia masih memelukku tanpa ragu, tanpa prasangka, tanpa terpengaruh kata siapapun. Aku menatap foto itu lama sekali, sampai huruf-huruf tanggal di belakangnya nyaris kabur oleh air mataku. "Maafkan ayah." Suara itu keluar begitu lemah, hampir seperti bisikan angin. Malam semakin larut, dan di antara kelelahan itu, teleponku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. "Pak, besok Bapak bisa kerja lagi? Kami butuh satu orang untuk bersih-bersih gudang." Suara laki-laki muda di seberang begitu datar, tapi bagi seorang ayah yang kehilangan arah sepertiku, itu terdengar seperti kesempatan untuk tetap bertahan. "Iya nak, terima kasih, besok ayah datang pagi-pagi." Begitu kututup telepon, lututku lemas, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur kecil yang masih tersisa untukku. Aku merebahkan tubuhku di kasur tipis. Di antara kelelahan dan sisa hujan yang masih terdengar di luar, aku berbisik pada malam. "Jika suatu hari anakku melihatku lagi, semoga ia melihat bahwa ayah tetap berdiri meski dengan tubuh penuh retakan. Karena aku percaya, kadang cinta seorang ayah tidak perlu disaksikan untuk tetap hidup, ia cukup dijalani. Namun jauh di dalam hatiku, aku masih menunggu. Menunggu pintu itu diketuk, menunggu suara yang dulu memanggilku ayah, kembali memanggilku sekali lagi. Dan harapan tipis itulah yang masih menggantung di dadaku ketika fajar akhirnya mengusir gelap dari jendela kecil kontrakan ini.
Cahaya pagi menyelinap pelan, seolah datang untuk memastikan bahwa aku benar-benar masih ada, bahwa seorang ayah yang terbuang tidak hilang begitu saja, meski dunia tak lagi menatapnya. Aku bangun lebih cepat dari alarm tua di ponselku. Tubuhku pegal, tapi ada semangat kecil yang menghangatkan dada. Hari ini aku kembali bekerja, meski hanya sebagai pembersih gudang, meski hanya digaji harian, meski hanya dianggap sebagai orang lewat dalam hidup orang lain. Namun bagiku, pekerjaan itu adalah bukti bahwa aku masih berguna, walau tidak lagi bagi keluargaku sendiri. Aku membasuh wajah, merapikan rambut, dan memakai kemeja yang warnanya mulai pudar. Saat kupandang diriku di cermin kecil, aku melihat sosok yang jauh berbeda dari ayah perkasa yang dulu membuat anaknya bangga. Sekarang aku terlihat rapuh, seperti ranting tua yang bertahan meski diterpa angin deras. Namun aku tersenyum pada bayangan itu. Ayah masih di sini, gumamku pelan, dan ayah tetap berjalan. Perjalanan menuju gudang cukup jauh. Langkahku membawa kenangan, dan kenangan membawa luka. Setiap melewati rumah-rumah yang mulai ramai dibuka oleh penghuninya, aku selalu bertanya dalam hati, apakah salah satu dari pintu itu menyimpan ayah yang dicintai? Atau apakah ada seorang ayah lain yang nasibnya sama sepertiku, dibiarkan menua sendiri? Sesampainya di gudang, seorang pemuda menyapaku, "Pagi Pak, maaf kalau tempatnya agak berantakan." Aku tersenyum ramah. "Tidak apa nak, berantakan bisa dibereskan. Yang penting kita mau mulai." Kata-kata itu keluar begitu natural, mungkin karena itulah hidupku, membereskan hal-hal yang berantakan, kecuali hatiku sendiri. Siang hari, saat aku sedang mengangkat tumpukan kardus, ponselku tiba-tiba bergetar. Nomor tak disimpan. Hatiku langsung menegang. Setiap nomor tak dikenal membawa harapan dan ketakutan bersamaan. "Halo, Ayah?" Suara itu separuh asing, separuh familiar. Dadaku serasa berhenti. "Bima?" tanyaku, suara lirih menahan gemetar. Iya. Ayah lagi di mana?" Nada canggung itu menusuk lebih dalam daripada bentakan menantuku. Karena dari sana aku tahu, ia bicara bukan karena rindu, tapi karena sesuatu terjadi. "Ayah sedang kerja, nak. Ada apa?" Keheningan sekejap. Lalu ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ayah, bisa pulang ke rumah nanti sore? Ada sesuatu yang perlu dibicarakan." Sesuatu, kata yang bisa berarti harapan atau petaka baru. Sepanjang sisa hari itu, tanganku bekerja, tapi pikiranku berlari. Setiap detik terasa seperti menunggu vonis. Apa yang akan kutemui di rumah itu nanti? Penyesalan, amarah baru, atau hanya kesempatan untuk dipermalukan sekali lagi. Namun meski begitu, aku tahu, aku akan tetap datang. Karena rumah itu, meski duniaku telah diusir dari sana, tetap menyimpan bagian dari hatiku yang tak pernah bisa kutarik kembali. Saat matahari mulai tenggelam, aku menatap langit jingga dengan dada berdebar. "Ya Tuhan," bisikku lirih, "apapun yang menunggu ayah nanti, kuatkan ayah." Karena seorang ayah tidak pernah benar-benar berhenti pulang, meski pintu yang ia datangi telah berkali-kali menolaknya. Dan pikiran itu masih menempel kuat di benakku ketika langkahku berhenti tepat di depan rumah yang pernah menjadi tempat paling hangat dalam hidupku. Senja telah berubah menjadi remang biru, dan lampu teras rumah itu menyala samar, seolah ragu apakah ia harus menyambutku atau menghalangiku. Aku berdiri cukup lama di depan pintu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma masakan dari rumah tetangga. Aroma yang dulu juga sering keluar dari dapur kami ketika Bima masih kecil, ketika ia berlari di halaman sambil memanggilku penuh tawa. Kenangan itu kembali menamparku, namun kali ini tidak terlalu sakit, hanya getir. Kupijat dadaku perlahan sebelum mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Suaranya seperti mengetuk langsung ke dalam hatiku sendiri. Pintu terbuka. Bima berdiri di sana. Wajahnya lebih kurus, mata sembab, bibirnya tampak ragu. Ia bukan sosok yang penuh kemenangan seperti terakhir kali aku melihatnya. Ada sesuatu yang runtuh dari dirinya. "Masuk ya,"
katanya, tapi suaranya seperti pecah di ujung kalimat. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, seperti seseorang yang takut merusak sesuatu yang rapuh. Rumah itu masih sama seperti dulu, tapi ada yang berubah. Suasananya tak lagi hangat. Udara di dalam terasa tebal, penuh kecanggungan, seperti rumah yang kehilangan jiwa. Di ruang tamu, Sari, menantuku, duduk dengan posisi tubuh yang kaku. Wajahnya menunduk, dan keberadaannya saja sudah membuatku ingin menarik napas panjang. Namun kali ini, ada air yang mengenang di sudut matanya. Air yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Duduk ya," Bima mempersilahkanku. Aku duduk perlahan, jantungku berdegup tidak karuan. "Bima, ada apa? Tadi kamu bilang ingin bicara." Ia menatapku, dan tatapan itu membuat dunia terasa diam. "Ayah, aku minta maaf." Aku terpaku. Kalimat itu begitu pelan, tapi mengguncang seisi ruangan. Aku selama ini terlalu sibuk, terlalu keras kepala, terlalu percaya pada apa yang aku lihat di luar, bukan pada apa yang ayah rasakan. Aku biarkan Sari, aku biarkan semua sikapnya. Suaranya tercekat. Aku jadi anak yang buruk bagi ayah. Mataku panas, nafasku goyah. Aku memandangnya lama, berusaha memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Sari tiba-tiba menangis. "Pak, saya salah. Saya terlalu egois. Saya pikir ayah hanya menyusahkan. Saya malu. Semenjak ayah pergi, rumah ini terasa kosong. Tidak ada doa yang membangunkan pagi, tidak ada langkah pelan ayah yang membuat rumah ini terasa hidup." Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Aku hanya diam, bukan karena marah, tapi karena terlalu banyak luka dalam diriku yang tiba-tiba ingin keluar bersama air mata. "Ayah," Bima kembali bersuara, lebih pelan, "tolong, pulanglah." Kata itu, "pulanglah," adalah kata yang selama ini aku tunggu. Tapi saat terdengar, dada ini justru sesak. Ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya langsung, namun ada pula bagian yang masih takut. Takut mengulang luka, takut kembali dianggap beban, takut menjadi pengemis cinta di rumah sendiri. Aku menelan nafas. "Nak, ayah tidak pernah pergi karena benci," kataku perlahan. "Ayah pergi karena kalian butuh ruang, dan ayah butuh selamat." Bima menunduk, bahunya bergetar. "Kalau ayah mau, mulai besok ayah tinggal di sini lagi. Rumah ini rumah ayah juga." Aku tersenyum tipis. "Nak, rumah memang bisa sama, tapi hati harus diperbaiki dulu." Keheningan turun seperti hujan kecil, meneduhkan, bukan menghakimi. "Ayah akan pikirkan," lanjutku lembut. "Tapi malam ini, biarkan ayah pulang ke kontrakan dulu, bukan untuk menjauh, tapi untuk menenangkan hati." Bima mengangguk sambil menyeka mata. Ketika aku berdiri, mereka berdiri bersamaan, seperti refleks hati yang akhirnya ingat bagaimana caranya menghormati seorang ayah. Aku melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh dan berkata, "Terima kasih karena akhirnya kalian melihat ayah." Lalu aku melangkah kembali ke malam dengan hati yang pelan-pelan mulai sembuh. Dengan hati yang pelan-pelan mulai sembuh. Kalimat itu terus mengalun di kepalaku saat aku melangkah menyusuri jalanan yang diterangi lampu-lampu kuning. Setiap pijakan terasa ringan, seakan bebannya telah berkurang satu lapis, meski masih ada sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya terobati. Namun malam ini, entah mengapa dunia terasa lebih lembut. Aku berjalan perlahan menuju kontrakan kecilku, tempat yang menjadi saksi semua isak yang tak terdengar dan doa yang tak pernah berhenti. Angin malam menerpa wajahku, membawa bau tanah yang basah dan suara jangkrik yang tak pernah gagal menenangkan hati yang letih. Saat aku membuka pintu kontrakan, suasananya terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah, tapi karena aku yang berubah. Tempat yang dulu terasa menyedihkan, kini terasa seperti ruang perantara. Bukan rumah, bukan pelarian, tapi jembatan menuju sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami.
mungkin menuju versi diriku yang baru. Aku duduk di atas lantai, menyandarkan punggung pada dinding. Lampu redup itu memantulkan bayangan wajahku, seorang ayah yang telah melewati badai penolakan, namun tetap bertahan dengan hati yang hangat. Bima, Sari, gumamku pelan. Aku tidak menyangka permintaan maaf itu akan datang. Selama ini aku terbiasa menelan kecewa, hingga rasanya seperti bagian dari hidup. Tapi malam ini, rasa itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda, harapan. Aku memejamkan mata. Dalam keheningan itu, tiba-tiba aku mendengar suara ponsel bergetar. Pesan masuk. Bima, ayah sudah sampai? Jangan lupa makan. Kalau butuh apa-apa, bilang ya. Ada jeda beberapa detik, lalu satu pesan lagi muncul. Bima, maaf kalau aku mengganggu, aku cuma khawatir. Hatiku menghangat seperti secangkir teh panas di pagi buta. Anak yang dulu meninggalkanku, kini bertanya apakah aku sudah makan. Anak yang dulu memalingkan muka, kini berkata ia khawatir. Aku tersenyum sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Nak. Aku membalas pesan itu pelan-pelan, seperti takut merusak momen yang rapuh ini. Ayah sudah sampai. Ayah baik-baik saja. Terima kasih, Nak. Kamu istirahat. Setelah mengirimkan pesan itu, aku menghela napas panjang. Napas paling lega yang pernah kurasakan sejak aku keluar dari rumah itu dulu. Pagi berikutnya, sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela, membangunkanku dari tidur yang untuk pertama kalinya terasa damai. Aku bangkit perlahan, merapikan tempat tidur, lalu membuat secangkir kopi sederhana. Aroma kopi itu membuatku teringat kebiasaan lamaku dulu, membuatkan kopi untuk Bima sebelum ia berangkat kerja. Saat aku menyesap kopi itu, pintu kontrakan diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Aku terdiam. Pukul 7 pagi, siapa yang datang sepagi ini? Ketika ku buka pintu, Bima berdiri di sana, membawa 2 bungkus sarapan. Nafasnya masih tersengal, seolah ia berjalan cepat dari ujung jalan. Ayah belum sarapan kan? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Senyuman yang dulu jarang kulihat sejak ia menikah. Aku hanya bisa mengangguk. Kita makan bareng ya, lanjutnya, sambil masuk ke dalam. Adegan sederhana itu, anak membawa sarapan untuk ayahnya, menyentuhku lebih dari kata-kata manis manapun. Karena perhatian kecil seperti inilah yang dulu hilang dan kini kembali. Kami makan bersama, hening tapi hangat. Tidak ada paksaan, tidak ada penjelasan panjang. Hanya 2 laki-laki, ayah dan anak yang sedang belajar memperbaiki sesuatu yang retak di antara mereka. Setelah selesai makan, ia menatapku dalam. Ayah, bolehkah aku minta ayah pulang hari ini? Pulang, kata itu lagi. Dan seperti sebelumnya, hatiku bergetar. Nak, jawabku pelan. Ayah bukan menolak. Ayah hanya ingin memastikan bahwa hatimu juga siap. Bima menunduk. Ayah, hatiku sudah siap sejak ayah keluar malam itu. Aku cuma terlalu malu untuk menyadarinya. Aku menyentuh bahunya. Lembut, hangat. Tidak seperti waktu-waktu dulu ketika jarak lebih besar daripada rumah itu sendiri. Ayah akan pulang, kataku akhirnya. Tapi bukan sebagai tamu. Ayah pulang sebagai keluarga. Bima tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dan pada saat itu, aku tahu, malam yang kelam sudah berlalu. Yang tersisa kini adalah pagi yang membawa kesempatan baru untuk memulai, bukan mengulang. Tapi bukan sebagai tamu. Ayah pulang sebagai keluarga. Kalimat itu terus terngiang di benakku saat langkahku mengikuti Bima menuju rumah yang dulu menjadi saksi tawa kecilnya, langkah pertamanya, dan tempat aku dulu mengajarinya mengeja namanya sendiri. Hari masih pagi. Embun belum sepenuhnya mengering, dan langit menyisakan warna pucat yang seakan ingin mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang baru, bukan kelanjutan dari luka kemarin. Bima berjalan sedikit lebih cepat dariku, seperti anak kecil yang tak sabar menunjukkan mainan barunya. Sementara aku justru melangkah pelan. Bukan karena ragu, tetapi karena ingin merasakan setiap detik perjalanan pulang ini. Setelah sekian lama hidup dalam jarak, pulang terasa seperti perjalanan suci.
Ketika rumah itu akhirnya tampak di depan mata, dadaku menghangat. Atapnya masih sama, halamannya masih dipenuhi tanaman hias yang dulu kutanam sendiri. Rumah itu seperti tersenyum kecil melihatku kembali. Bima menoleh dan tersenyum. "Ayah, silakan masuk." Pintu rumah itu terbuka. Pintu yang dulu menolak, kini menyambut. Aku melangkah masuk dengan napas yang bergetar halus. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa hidup lagi. Sari berdiri di ruang tamu. Wajahnya masih menunjukkan rasa bersalah, namun kini ada keberanian di sana. Keberanian untuk memperbaiki, bukan untuk menghindar. Ia menghampirinya dengan langkah kecil, lalu menundukkan kepala. "Pak, maafkan saya. Selama ini saya lupa kalau seorang ayah bukan sekedar orang tua, tapi sumber berkah, sumber doa, dan sumber cinta." Aku menatapnya lama sebelum menjawab. "Tidak ada manusia yang tak pernah salah, Nak. Yang penting, kita belajar dan kembali." Sari menangis pelan, lalu mendekat dan mencium tanganku. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sejak menikah dengan Bima. Rasanya seperti pecahnya tembok yang selama ini menjauhkan kami. Beberapa jam berlalu, rumah itu sibuk merapikan diri seolah ingin menyambutku sepenuhnya. Sari menyiapkan makanan untuk siang hari, sementara Bima memindahkan beberapa barang di kamar belakang. "Ayah, kamar ayah kami rapikan lagi," kata Bima sambil tersenyum. "Kami ganti spray, bersihkan lemari, bahkan Sari bilang mau beli selimut baru buat ayah." Aku terdiam sejenak. Selimut baru. Hal kecil yang bagi orang lain mungkin remeh, tapi bagiku, itu seperti pengakuan bahwa aku kembali memiliki tempat. Kami makan siang bersama. Di meja yang dulu sering menjadi medan pertengkaran, kini terdengar suara gelak kecil, cerita-cerita sederhana, dan sesekali aku menangkap Bima menatapku dengan pandangan yang lama hilang. Pandangan seorang anak kepada ayahnya. Setelah makan, aku duduk di beranda. Cahaya matahari menembus sela dedaunan. Aku menghirup udara yang terasa lebih hangat dari biasanya. Bima duduk di sampingku. "Ayah," katanya pelan, "apa ayah bahagia?" Aku tersenyum. "Nak, kebahagiaan ayah bukan soal rumah ini, bukan soal fasilitas, bukan soal apapun yang ayah dapatkan. Kebahagiaan ayah adalah ketika anak ayah mengingat bahwa ayahnya masih ada." Bima menunduk, bibirnya bergetar. "Aku janji, mulai hari ini ayah tidak akan merasa sendirian lagi." Aku menepuk bahunya. Janji itu bukan untuk ayah, tapi untuk dirimu sendiri. Karena anak yang melupakan orang tuanya akan kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya. Ia mengangguk, dan aku tahu ia benar-benar mengerti. Menjelang senja, rumah itu mulai dipenuhi warna jingga yang hangat. Lampu-lampu kecil di ruang tamu menyala, seperti menyambut kedamaian baru yang mulai tumbuh. Aku duduk di kursi goyang yang dulu kutinggalkan. Rasanya seperti dipeluk oleh masa lalu yang kini telah berdamai denganku. Bima dan Sari duduk di sampingku lebih dekat dari sebelumnya. Sari tiba-tiba berkata, "Pak, mulai malam ini, rumah ini bukan hanya rumah kami, ini rumah Bapak juga. Bapak boleh melakukan apapun yang Bapak suka. Kalau Bapak mau tanam bunga lagi di halaman, kami akan bantu." Hatiku mencair perlahan. "Terima kasih, Nak. Ayah sangat bersyukur." Di luar, suara burung kecil terdengar kembali. Angin sore mengusap tubuhku lembut, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sederhana ini. Rumah ini, rumah yang dulu terasa seperti tempat yang mengusirku, kini kembali bernafas. Dan aku, seorang ayah yang pernah tersisih, kini duduk di tengahnya. Bukan sebagai beban, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari jiwa rumah ini. Aku menutup mata sambil bersyukur dalam hati. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengembalikan keluargaku, bukan melalui keajaiban besar, tapi melalui hati yang lembut, yang akhirnya berani saling memaafkan. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang dan melelahkan, aku tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang meninggalkan atau ditinggalkan, tetapi tentang kembali, tentang pulang, tentang menerima,
tentang mencintai dan dicintai kembali. Anak-anakku, kini aku menulis dari sebuah bangku tua di halaman panti ini, tempat yang dulu kutakuti, namun perlahan kupahami sebagai ruang sunyi untuk berdamai dengan diri sendiri. Angin sore menyapu rambutku yang memutih, membawa aroma dedaun yang gugur. Mungkin beginilah hidup mengajarkan arti kehilangan. Tidak dengan teriakan, tapi dengan bisik-bisik lembut yang perlahan mengikis hati. Aku ingat malam ketika kalian memelukku kembali. Tangan kalian gemetar, suara kalian pecah di tengah tangis yang tertahan. Ayah, maafkan kami. Kami terlalu sibuk menjadi orang dewasa sampai lupa siapa yang mengajarkan kami berjalan. Kalimat itu masih menancap seperti paku, namun bukan untuk melukai, melainkan untuk mengikat kembali sesuatu yang pernah patah. Namun hidup tidak meminta kita kembali pada masa lalu. Hidup hanya memintaku memilih, apakah aku ingin tetap menjadi luka yang berjalan atau menjadi ayah yang memaafkan, meski tak sepenuhnya dilupakan. Dan aku memilih memaafkan, karena aku tidak ingin kalian dewasa dengan bayang-bayang rasa bersalah terhadap lelaki renta yang seharusnya pernah kalian banggakan. Karena hidup terlalu singkat untuk membalas sakit dengan sakit, karena kasih orang tua tidak pernah punya pintu keluar. Benar, aku tidak pulang ke rumah kalian, bukan karena marah, bukan karena benci. Aku hanya ingin kalian belajar bahwa sebuah rumah bukan hanya tempat untuk kembali, tapi tempat yang harus dijaga agar tidak ada hati yang retak di dalamnya. Aku pergi agar kalian bisa merawat luka kalian sendiri, sambil membiarkan luka ini pelan-pelan sembuh dengan caranya. Di sini, aku sering melihat keluarga lain menjemput ayah mereka dengan senyum cerah. Kadang hatiku teriris, tapi lebih sering aku berbisik pada diriku sendiri. Ayah tidak pernah meminta balasan, hanya doa. Sekarang aku tahu, menjadi tua bukan tentang kehilangan daya, tetapi tentang menemukan makna. Setiap keriputku adalah kalimat, setiap rabun mataku adalah jeda, setiap langkah gontai adalah tanda bahwa aku telah berjalan sejauh yang aku bisa. Anak-anakku, jika suatu hari kalian membaca tulisan ini, jangan menangis. Hiduplah dengan baik, rawatlah keluarga kalian dengan cinta yang dulu mungkin kalian lupa berikan padaku. Dan bila nanti aku sudah tiada, jangan kenang aku sebagai ayah yang pernah kalian sakiti. Kenanglah aku sebagai lelaki sederhana yang selalu mengulangi doa yang sama. Tuhan, biarlah anak-anakku bahagia, meski aku tak lagi berada di samping mereka. Senja turun perlahan di hadapanku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendiri. Aku merasa pulang. Meskipun bukan ke rumah yang dulu, tapi ke rumah yang selalu ada di dalam dada. Rumah yang bernama ikhlas.